Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman. Saya dari Prodi Ekonomi Islam akan menjelaskan tentang rahan. Bahwasanya rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Objek barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau yang memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya secara sederhana dapat disebut dengan rahan. Dan orang yang mengutangkan, yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya, disebut murtahin. Akad rahan sendiri diperbolehkan oleh syarak dengan berbagai dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang dasar hukumnya itu dari surat Al-Baqarah ayat 283. Untuk rukun dan syarat. Rukun dan syarat, yang pertama harus ada akad ijab dan qabul. Maksudnya kita dalam berakad, rukunnya itu harus ada akad ijab dan qabul. Yang kedua, akid. Akid itu adalah yang menggadaikan barang dan yang memberi piutang atau gadai. Yang ketiga, harus ada barang yang digadaikan atau dijadikan jaminan, dan barang yang digadaikan itu harus dalam keadaan baik dan bukan barang yang bermasalah. Rahan dan murtahin adalah pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai itu haruslah orang yang sudah baligh, sudah cukup untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang difatwakan Dewan Syariah Nasional atau DSN, yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris DSN tentang rahan, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk rahan diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu seperti halnya penerima gadai atau murtahin, bisa disebut dengan murtahin, mempunyai hak untuk menahan barang jaminan marhum bih sampai semua utang nasabah rahin dilunasi. Yang kedua, barang jaminan dan manfaat tetap menjadi milik nasabah. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada masyarakat menjadi kewajiban nasabah. Namun dapat dilakukan juga penerimaan gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah. Yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah peminjaman. Yang kelima, penjualan barang gadai. Penjualan barang gadai itu diantaranya ada beberapa, yaitu apabila jatuh tempo, pihak penggadai harus memperingati nasabahnya untuk segera melunasi hutangnya. Selanjutnya, apabila nasabah tetap tidak melunasi hutangnya, maka barang gadai dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, hasil penjualan barang gadai tersebut yang digadai tadi digunakan untuk melunasi hutangnya, yakni melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dan selanjutnya, jikalau lebih uangnya, maka kelebihan hasil penjualan barang gadai tersebut menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah pula. Jadi kalau lebih itu diminta kembali, kalau kurang itu harus kewajiban nasabah untuk menambahkannya. Oke, yang keenam, jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak,
maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Indonesia setelah tercapai kesepakatan musyawarah. Rahan dalam perbankan. Rahan dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai menahan aset atau nasabah sebagai jaminan atau tambahan pada pinjaman yang dikucurkan oleh pihak bank. Rahan termasuk dalam satu jenis akad pelengkap. Sedangkan dalam konteks perusahaan umum, pegadaian rahan merupakan produk utama manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip-prinsip arahan sebagai berikut, yaitu menjaga kemungkinannya nasabah untuk lalai atau bermain-main dalam fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank, karena seringnya mereka itu ataupun lari gitu. Yang kedua, memberikan keamanan bagi semua penabuh dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena adanya suatu aset atau barang marhun, jaminan yang dipegang oleh bank. Yang ketiga, jika rahan ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan rahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.